Sebanyak 7 penerima manfaat Panti Pamardi Raharjo Banjarnegara, Jawa Tengah sempat terpapar COVID-19. Di waktu bersamaan, 6 pegawai yang bertugas di panti tersebut juga dinyatakan positif COVID-19. Meski warga panti yang rata-rata ODGJ tersebut tinggal terisolir dan jarang kontak dengan masyarakat luar, mereka ternyata tak bisa mengelak dari penularan COVID-19. Tetapi tak siapa sangka mereka bisa sembuh cepat tanpa harus dirawat di rumah sakit. Para ODGJ ini bahkan hanya diberi obat warung maksud kami sesuai saran dari Bupati Banjarnegara Budi Sarwono. Menurut Budi, seminggu setelah diberi obat warung, mereka langsung dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes swab. Kini seluruh pasien baik ODGJ maupun pegawai panti sudah sehat dan beraktivitas normal seperti sedia kala. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng. Ada Khairul Muzaki yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Khairul. Ya, halo Firda. Selamat Khairul, siang. bisa Anda jelaskan ODGJ di Panti Pamardi Raharjo Banjarnegara ini tinggal terisolasi dari dunia luar. Bagaimana mereka bisa terpapar COVID-19? Ya, meski para ODGJ yang tinggal di Panti Pamardi Raharjo ini hidupnya terisolasi dari dunia luar, bahkan sebelum adanya pandemi, tetapi mereka nyatanya masih bisa terpapar COVID-19. Nah, ini dimungkinkan karena masih ada kontak langsung antara warga panti atau petugas dengan pemasok kebutuhan pokok yang setiap hari ke panti. Kemungkinan lain mereka tertular adalah dari pegawai yang mereka setiap hari pulang ke rumah. Ya, jadi para pegawai ini tertular dari rumah atau dari lingkungan mereka di rumah yang kemudian mereka kembali ke panti membawa virus dan kemudian menularkan ke warga panti. Yang jelas sumber penularan ini belum jelas dari mana, tapi ada kemungkinan seperti itu tadi, Firda. Khairul, kemudian bagaimana reaksi dari ODGJ yang terkena COVID-19 ini? Iya, ODGJ ini meskipun mereka secara mental itu terganggu, mereka pernah dirawat di RSJ juga, kemudian setelah kondisinya membaik, mereka dialihkan ke panti. Tetapi mereka sadar dan tahu bahwa COVID-19 itu berbahaya. Ini tak lepas dari sosialisasi yang diberikan oleh pengelola panti bekerjasama dengan puskesmas. Ketika mereka dinyatakan positif COVID-19, mereka pun tahu dan sadar. Tapi reaksi mereka itu ternyata tenang saja, mereka biasa saja setelah mengetahui bahwa mereka itu menderita COVID-19. Nah, kemudian para ODGJ ini hanya menjalani isolasi mandiri di panti yang dipisahkan dengan warga panti lain yang masih sehat. Demikian, Frida. Lalu bagaimana kemudian kondisi kejiwaan para ODGJ ini? Apakah mereka juga terpengaruh? Apakah mereka juga terganggu kembali seusai dinyatakan COVID-19? Oke, kondisi kejiwaan para ODGJ yang dirawat di panti ini sebenarnya sudah rata-rata sudah stabil. Artinya sebelum dibawa ke panti, mereka sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah kondisi stabil, baru mereka direhabilitasi di panti. Karena kondisi mereka, kejiwaan mereka sudah stabil, kemudian mereka terpapar COVID-19, ternyata kejiwaan mereka itu tidak kembali terguncang. Setelah wawancara dengan kepala panti menyebut bahwa tidak ada gangguan kejiwaan yang artinya mereka yang tadinya suka ngamuk kemudian kambuh lagi mengamuk atau bicara sendiri, tidak ada ke arah ke situ. Artinya kondisi kejiwaan mereka masih stabil, mereka masih rajin minum obat jiwa gitu untuk penyakit jiwanya, di samping mereka harus mengkonsumsi obat flu sesuai dengan saran Bupati. Artinya tidak ada pengaruh antara penyakit mereka dengan kondisi kejiwaan mereka yang semakin parah, tidak ada pengaruhnya. Berarti COVID-19 yang diderita oleh para ODGJ ini tidak berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan mereka yang sudah stabil begitu ya. Kemudian bagaimana untuk perawatan ODGJ ini sehingga mereka bisa sembuh cepat dari COVID-19, Khairul? Ya, ini menarik karena 7 ODGJ di Panti Pamardi Raharjo itu setelah dinyatakan positif COVID-19, mereka tidak dirawat di rumah sakit. Ini karena kondisi fisik mereka itu masih stabil, mereka hanya mengalami gejala ringan, paling demam, flu, pilek itu biasa.
Dan menariknya Bupati Banjarnegara hanya menyarankan kepada petugas panti agar para ODGJ ini hanya dikasih obat flu saja, obat flu. Kalau bisa boleh menyebut merek, itu mereknya hanya Ultra Flu, itu yang bisa dibeli bebas di warung-warung. Dan setelah seminggu mereka menjalani isolasi mandiri di panti dan mengkonsumsi obat flu dari warung, kemudian diberi vitamin dan makanan bergizi, mereka bisa sembuh ketika di tes swab kembali seminggu kemudian mereka dinyatakan semuanya negatif. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono, dan Yusriadi Widodo, Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap. Berikut liputannya untuk Anda. Karena saya sendiri melihat beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara kita ini semuanya terpapar COVID-19. Pada waktu itu, Ibu Direkturnya Bu Fatima sekarang diganti oleh Mas Isriadi. Pada waktu dulu Direkturnya Bu Fatima, ini laporan ke saya, minta dibantu untuk diadakan obat. Kami bantu melalui DKK, kami lakukan bareng-bareng dengan kesadaran lockdown segala. Kita lakukan karantina semuanya di dalam. Pada waktu itu bukan itu saya kirim sebisa-bisa saya kirimi Ultra Flu entah berapa ribu itu. Coba sudah, karena ini obatnya juga belum ada, pada makan Ultra Flu. Malamnya perintahkan saja minum formula 442 sendok. 7 hari kemudian DKK hadir kemari, di swab, alhamdulillah negatif semua. Kalau persoalan sumber kita yang namanya penularan COVID kan bisa dari perorangan ya. Kita nggak tahu persis siapa yang membawa masuk, karena walaupun kita sudah terisolasi dengan masyarakat luar, namun kita masih ada terjadi interaksi dengan pemasok kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi walaupun di luar pagar, kontak itu tetap masih terjadi. Kemudian dari rekan-rekan petugas pun juga kita tidak mungkin, beliau tidak pulang ke rumah, beliau juga masih ada yang pada pulang ke rumah. Jadi sumber penularannya kita nggak tahu persisnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.